Selamat pagi Ibu, permisi. Iya, pagi. Ada apa? Begini Bu, kami ingin melaporkan serta mengonsultasikan masalah tentang pasien Nyonya Nina dan meminta saran Ibu. Oke, ada apa dengan pasien tersebut? Jadi Nyonya Nina di ruangan 17A dengan diagnosa medis demam tipoid sudah dirawat selama 5 hari dan telah diberikan tindakan keperawatan dan tindakan medis, akan tetapi masalah belum teratasi, sehingga kami minta izin kepada Ibu untuk melakukan ronde keperawatan. Oke, baik. Jadi apakah sudah disiapkan tim dan waktu pelaksanaannya? Sudah Ibu, jadi rencananya besok akan dilakukan dan hari ini akan melakukan tahap praronde keperawatan terlebih dahulu. Nanti saya akan ajak nurse Novia serta nurse Pasca untuk membantu melakukan pengkajian ulang kepada Nyonya Nina. Lalu sekaligus menyerahkan inform konsen untuk ditandatangani oleh keluarga. Oke, baik. Jika memang sudah siap, silakan lanjutkan dan siapkan apa yang perlu disiapkan. Baik Bu, terima kasih. Mari Ibu. Iya. Permisi, selamat pagi Ibu. Iya, pagi. Bagaimana kondisinya hari ini Ibu? Masih agak terasa demam, terus masih susah makan juga karena mau muntah terus. Oke, jadi begini Bu, untuk menindaklanjuti masalah yang Ibu rasakan, kami akan berencana untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi. Ronde keperawatan? Apa itu, Mas? Jadi, ronde keperawatan merupakan suatu pemecahan masalah yang belum teratasi. Jadi nanti solusinya akan diberikan oleh tim perawat. Jadi tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait perawatan yang Ibu Nina rasakan. Jadi, apakah Ibu setuju untuk mengikuti tindakan ini, Bu? Saya setuju aja sih, nurse, yang penting buat saya lagi meninggal. Oke. Oke, baik Ibu, di sini ada formulir persetujuannya. Ibu boleh tanda tangan dan saya minta izin untuk teman saya nanti untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Ibu ya. Untuk tanda tangannya nanti serahkan ke mama saya aja. Oke, baik Bu, permisi ya Bu. Kita tangan Di sebelah sini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami permisi terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih, Mas. Halo Ibu, permisi. Kita mau melakukan pemeriksaan dulu ya. Oke, Adik boleh siapkan alatnya? Ya. Oke Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaannya tadi tekanan darahnya itu 130/80, lalu suhunya 38,5 derajat, nadinya 80 kali, dan pernapasannya 22 kali per menit. Nah, tekanan darahnya sedikit tinggi karena ibunya mengalami demam ya. Terus Ibu, apakah hari ini masih ada mual muntah? Iya, tadi dia mau muntah, makannya cuma sesuap aja sih, Mas. Oke, kalau begitu pemeriksaannya sudah selesai kami lakukan. Sekarang Ibu boleh beristirahat dan hasilnya nanti kami akan sampaikan kepada dokter. Ibu boleh beristirahat ya. Kami permisi dulu. Mari. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Siang. Ini saya mau melaporkan terkait dengan pasien Nina. Tadi kami sudah melakukan pengkajian, lalu didapati bahwa masalah keperawatan pada Ibu Nina itu masalah hipertermi dan juga defisit nutrisi. Dengan data terdukung, tadi itu kami melakukan pengecekan tekanan darah itu cukup tinggi, 138/80, suhunya 38,5 derajat Celcius. Lalu ada juga nadinya itu 80 kali per menit dan pernapasannya 22 kali per menit. Oke, kalau seperti itu, mari kita melaksanakan ronde keperawatan besok pagi ya. Oke, baik Ibu, akan saya sampaikan kepada tim saya. Baik. Mari Ibu. Ya. Pagi, Bu Nina. Pagi. Hey, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita melakukan ronde keperawatan adalah untuk mengatasi masalah perawatan yang dialami pasien. Oke, langsung saja saya persilakan kepada Nurse Nova selaku asisten ketua tim untuk memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kita kali ini. Oke, baik, kepada Ibu Novelia segala pengalaman.
Pasien ronde kita kali ini atas nama Nyonya Nina dengan diagnosa medis demam tifoid sudah dirawat selama 5 hari, akan tetapi demamnya belum juga ada kemajuan. Kemudian kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh nurse Novia dan juga nurse Pasca. Didapatkan data klien mengalami masalah hipertermi dan defisit nutrisi. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota tim saya yaitu nurse Novia dan nurse Pasca untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nyonya Nina. Oke, baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi hipertermi yaitu yang pertama mengobservasi tanda-tanda vital pasien. Rasionalnya yaitu tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui kondisi umum pada pasien. Yang kedua, memberikan kompres hangat pada daerah dari pasien. Rasionalnya untuk membantu menurunkan suhu tubuh pasien. Yang ketiga, memberikan minum sebanyak sekitar 2,5 liter. Rasionalnya adalah peningkatan suhu tubuh mengakibatkan penguapan tubuh meningkatkan sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. Yang keempat, menganjurkan klien untuk menggunakan kain tipis dan menyerap keringat. Rasionalnya adalah agar membantu pasien untuk merasa nyaman dan juga mengurangi penguapan yang terjadi pada tubuh pasien. Dan yang kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya adalah antibiotik untuk mengurangi infeksi dan obat antipiretik untuk mengurangi rasa panas. Oke, selanjutnya untuk mengatasi masalah nutrisinya, pertama itu kita akan menjelaskan kepada klien dan keluarga mengenai manfaat dari makanan dan nutrisi yang akan dipenuhi. Itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dari pasien juga dan juga keluarga supaya tetap memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu selanjutnya kita akan memberikan nutrisi yang dalam bentuk diet yang lembek dan lunak supaya mencegah mual muntahnya. Lalu yang ketiga, kita akan memberikan makanan yang sedikit tapi sering supaya frekuensi muntahnya itu tidak terjadi berulang kali. Lalu yang keempat, kita akan menyajikan makanan dengan jenis yang beragam yang berbeda supaya meningkatkan nafsu makan pasien. Lalu kita juga akan menganjurkan kepada ibu dan juga pasien untuk selalu menjaga kebersihan mulutnya supaya tidak ada rasa aneh di dalam mulut yang akan nantinya membuat pasien menjadi tidak nafsu makan. Lalu yang terakhir, kita juga akan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian antasida untuk mengurangi rasa nyeri dan mualnya. Oke, terima kasih. Jadi baik, selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Priscilla sebagai dokter konsuler untuk menjelaskan 5 penyakit Nyonya Nina. Halo Bu, perkenalkan saya Dr. Priscilla ya. Saya akan menjelaskan penyakit yang alami. Jadi Bu, demam tifoid itu yaitu penyakit infeksi bakteri yang dimana menyerang sistem pencernaan. Dimana bakterinya itu masuk ke tubuh melalui makanan yang sudah terkontaminasi dengan bakteri tersebut. Nah, biasanya orang yang sudah terkena penyakit tifoid itu tubuhnya akan mengalami peningkatan suhu tubuh atau demam dan gangguan pencernaan seperti muntah, mual, dan hilang nafsu makan. Untuk mengetahui apakah orang tersebut terkena penyakit tifoid, akan dilakukan pemeriksaan pengambilan darah. Apakah Ibu tadi pas masuk di awal sudah diambil sampel darah? Ya, itu diambil untuk melihat aslinya ya Bu ya. Jadi apakah anak saya bisa sembuh? Tentu saja bisa sembuh ya Bu, asalkan anaknya bisa mengontrol makanannya. Tidak boleh makan yang keras, tidak boleh makan yang asam sama pedas yang mengakibatkan peningkatan pada sistem kerja usus. Oke? Nanti kalau Ibu sudah bisa keluar dari rumah sakit, Ibu harus bisa mengontrol makanan, tidak boleh makan sembarangan, ya, tidak boleh makan sembarangan dan diperhatikan pola makannya. Kita semua tadi sudah sama-sama mendengarkan intervensi dan penjelasan tentang penyakit Ibu Nina. Apakah dari rekan-rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau dari keluarga Ibu Nina dan Ibu Nina sendiri, apakah sudah dimengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke. Baik, karena semua sudah jelas, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Silakan nanti para tim ronde keperawatan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita bisa segera teratasi. Terima kasih Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu.